Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak kelas 7. Saya sampaikan salam bahagia, salam sejahtera untuk kalian siswa-siswi terbaik di sekolah kita tercinta ini. Tak lupa Bu Guru juga menyampaikan semangat untuk mengikuti pembahasan soal-soal mulai dari nomor 71 sampai 100. Tentunya mengikutinya dari awal sampai selesai ya. Karena semua pekerjaan itu harus dikerjakan sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Siapa yang mengerjakan pekerjaan setengah-setengah, pekerjaan itu hasilnya tidak tuntas dan akan memperoleh hasil yang tidak tuntas pula atau tidak maksimal hasilnya. Kalian tidak mau kan memperoleh nilai di bawah KKM? KKM-nya 75. Terus nanti harus remedi, mengulang pekerjaan lagi dari awal, tinggalan dengan teman-temannya. Ayo anak-anak, tidak ada kata terlambat untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Selamat mengikuti ya pembahasan soal-soal berikut ini. Kita mulai pembahasan soal nomor 71 sampai 85 itu materinya masih diambil dari teks prosedur. Mari sekarang kita mulai dengan soal nomor 71. Nanti terus sampai 85 sekali lagi dengan materi tentang teks prosedur. Nomor 71, kalimat yang menggunakan keterangan cara. Anak-anak, ini teks prosedur yang ada kaitannya dengan kebahasaan karena di sini ada kalimat yang menggunakan keterangan cara. Di antara pilihan A, B, C, dan D itu pilihan yang paling tepat. Jawabannya A. Jadi jawaban A itu ada kalimat kukus adonan kue selama 45 menit dengan menggunakan dandang yang telah dibalut serbet pada bagian tutupnya. Nah itu ada kata dengan menggunakan dandang dan seterusnya. Kata kuncinya di situ ya anak-anak ya. Jadi nomor 71 kalimat yang menggunakan keterangan cara, jawabannya A. Nomor 72 pertanyaannya, berikut kalimat positif yang dapat membangkitkan minat pembaca kecuali. Jadi kalau ada pertanyaan dengan kata kecuali, berarti kita menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah. Jawaban untuk soal nomor 72 C. Proses pembuatan telur asin sangat lama. Setelah membuat adonan garam dan abu gosok, masih harus didiamkan selama 5-7 hari. Mengapa itu adalah jawaban yang salah, tidak merupakan kalimat positif dan tidak membangkitkan minat pembaca? Karena kalimat yang tidak dapat membangkitkan minat pembaca itu terletak pada
proses pembuatan telur asin sangat lama. Nah, ini kan tidak positif. Kemudian tidak membangkitkan minat juga. Masih ditambah lagi dengan kalimat setelah membuat adonan garam dan abu gosok masih harus didiamkan selama 5-7 hari. Jadi jawabannya adalah C. Sekedar tambahan ya, anak-anak, kalau kita lihat untuk pilihan A itu kalimat positif yang membangkitkan minat pembaca karena di situ ada kalimat cara membuat rendang sangat mudah. Nah, itu positif dan membangkitkan pembaca. Juga yang B. Ternyata sangat mudah bukan berlatih tari jaipong? Selain menyehatkan, tari jaipong juga dapat menghilangkan kepenatan di sela-sela aktivitas. Nah, di situ ada kalimat sangat mudah. Kemudian ada lagi kalimat tari jaipong juga dapat menghilangkan kepenatan di sela-sela aktivitas. Itu adalah kalimat positif dan membangkitkan minat pembaca. Demikian juga dengan yang D. Kalimat cara memainkan angklung sangat mudah. Nah, ini positif. Siapapun bisa memainkannya. Anda tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya. Nah, ini membangkitkan minat. Siapa yang belum bisa atau belum pernah main angklung akan tergerak minatnya untuk belajar memainkan angklung. Jadi kalimat tersebut juga mengandung kalimat positif yang dapat membangkitkan minat pembaca. Jadi kecuali berarti jawaban yang C. Itu tadi kata kuncinya sangat lama. Kemudian ada kalimat harus mendiamkan telur asin dalam adonan selama 5-7 hari. Nah, ini kurang membangkitkan minat pembaca. Saya kira cukup jelas ya. Nomor 73, penghilangan bagian yang sama yang sudah disebutkan sebelumnya disebut. Jawaban yang benar C. Pelesapan. Jadi ini istilah ya anak-anak ya. Pelesapan itu merupakan penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Untuk lebih memudahkan ada contoh pelesapan seperti ini. Misalnya ada kalimat masak tepung ketan dan santan selama 45 menit, aduk hingga mengental. Nah, di situ ada yang dilesapkan. Kita tidak usah membuat kalimat yang panjang-panjang, misalnya masak tepung ketan dan santan selama 45 menit, aduk tepung ketan dan santan hingga mengental. Jadi tidak usah disebutkan yang panjang, tetapi cukup masak tepung ketan dan santan selama 45 menit, aduk hingga mengental. Apa yang dihilangkan, apa yang dilesapkan adalah tepung ketan dan santan. Oke. Nomor 74, kalimat berikut yang berpola inversi. Anak masih ingat ya? Inversi. Kalimat yang menggunakan pola susun terbalik. Kalau kalimat biasa itu kan susunannya subjek, predikat. Nah, kali ini dibalik, predikat kemudian subjek. Jawabannya adalah B. Oke, kita bahas ya. B itu ada kalimat angkat kaki ke arah kiri pada hitungan ketiga. Kalimat berpola inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Jadi ini sebetulnya kita mementingkan pada predikatnya, yaitu angkat atau mengangkat. Kalau misalnya
polanya itu pola susun biasa, kan ada kalimat kaki diangkat. Nah, kali ini dibalik. Angkat kaki ke arah kiri pada hitungan ketiga. Jadi bukan kaki diangkat, tapi angkat kaki. Kalau angkat kaki, ya, angkat itu predikat, kaki itu subjek. Tapi kalau kaki diangkat, kaki itu subjek, diangkat itu predikat. Karena inversi, maka jawabannya yang benar itu B. Coba sekarang kita lihat yang bagian A itu. Ada kalimat, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita, subjek, melakukan predikat. Ini bukan inversi. Kemudian juga yang bagian C. Kita lihat bagian C. Hitungan ke-1 sampai ke-6. Hitungan itu subjek. Kemudian ke-1 sampai ke-6 itu predikat. Kenapa hitungan kok termasuk subjek? Karena semua kata yang berakhiran an itu termasuk kata benda. Dan kita tahu kata benda itu bisa menduduki fungsi subjek. Jadi hitungan subjek 1 sampai ke-6 predikat, bukan inversi. SP. Demikian juga dengan yang D. Proses pembuatannya sangat mudah. Proses pembuatannya itu subjek, sangat mudah itu predikat. Jadi kalimat D juga bukan kalimat yang berpola inversi karena susunannya proses pembuatannya subjek, sangat mudah predikat. Jadi cukup jelas ya bahwa kalimat yang berpola inversi terdapat pada jawaban B. Kaki diangkat. Tapi kali ini angkat kaki, predikat subjek. Nomor 75, bacalah kalimat berikut. Kalimatnya saya bacakan. Kamu sebaiknya memegang angklung pada posisi tegak dan sejajar dengan tubuh. Pertanyaannya, kalimat di atas jika diubah ke dalam bentuk pasif, jawaban yang benar D. Angklung sebaiknya dipegang pada posisi tegak dan sejajar dengan tubuh. Pembahasannya, kalimat aktif itu kebalikannya adalah kalimat pasif. Anak-anak ditandai dengan kata kerja yang membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu kata kerjanya menggunakan awalan me, sedangkan kalimat pasif itu kata kerjanya menggunakan awalan di. Nah, kita bedakan. Ada kalimat aktif, kamu sebaiknya memegang angklung pada posisi tegak dan sejajar dengan tubuh. Maka memegang itu ciri kalimat aktif yang menggunakan awalan me. Kalimat pasifnya, angklung sebaiknya dipegang pada posisi tegak dan sejajar dengan tubuh. Jadi nanti kalau kita kupas secara baik, ya, ada kalimat aktif, transitif, ada kalimat aktif, intransitif, anak-anak. Kalimat aktif yang bisa dipasifkan itu adalah kalimat aktif transitif yang mempunyai objek. Nah, ini objeknya kan angklung, sehingga bisa diubah menjadi kalimat pasif dan posisi angklung dijadikan sebagai subjek. Dan ciri yang kedua itu
kalimat pasif menggunakan awalan di. Memegang angklung menjadi angklung dipegang. Itu. Nomor 76. Kalimat di bawah ini yang memberikan kalimat keterangan batasan. Jawaban yang benar A. Tumis bawang sampai tercium bau harum dan berwarna kecoklatan. Jadi kalimat yang menyatakan batasan itu menggunakan kata penghubung. Di sini kata penghubungnya ada kata sampai. Ya, kadang-kadang ada juga kata hingga, itu sama. Jadi batasannya terdapat pada kata penghubung sampai. Tumis bawang sampai tercium bau harum dan berwarna kecoklatan. Itu adalah batasannya. Nomor 77. Kata imperatif disebut juga, nah ini istilah imperatif, disebut juga. Jawaban yang benar itu C. Kata kerja perintah. Nah, mungkin pada pelajaran bahasa Inggris anak-anak juga belajar tentang kata perintah atau kalimat perintah, itu istilahnya imperatif. Kata kerja perintah disebut juga imperatif. Nanti ada contoh misalnya campurkan. Nah, ini kan memerintah. Ya. Hindari. Nah, ini juga perintah. Itu kata, tapi kalau nanti dibuat kalimat ya bisa ditambah lagi sehingga membentuk kalimat. Karena ini adalah kata, maka saya memberi contoh kata perintah itu campurkan, hindari, dan lain-lain. Kita lanjutkan nomor 78. Akhirankan dipakai jika. Jawabannya B. Objek bergerak. Akhirankan dipakai jika objek bergerak. Misalnya ada contoh seperti ini. Taburkan kismis pada roti. Nah, di situ ada taburkan. Kalau kita pahami dengan baik kalimat ini, ketika seseorang menaburkan kismis pada roti, itu kan bergerak. Ya. Taburkan kismis pada roti. Tentu anak-anak juga punya pengalaman ketika makan roti kemudian menaburkan coklat atau menaburkan kismis, itu kan kita melakukan gerakan. Jadi itu jawabannya adalah B. Kita lanjutkan yang nomor 79. Bacalah kalimat berikut. Cara membuat gudeg dengan cita rasa lezat. Sinonim kata lezat pada kalimat di atas. Jawaban yang tepat B. Merangsang selera. Ada istilah sinonim dalam kebahasaan. Sinonim itu kalau ditulis dengan lambang itu ada lambang sama dengan. Maksudnya sinonim itu memiliki arti atau makna sama, bisa juga hampir sama. Jadi dalam hal ini kalimat cara membuat gudeg dengan cita rasa lezat. Lezat memiliki makna sama atau hampir sama dengan kata merangsang selera. Nomor 80. Bacalah kalimat berikut.
Kamu sebaiknya memasukkan santan setelah daging empuk. Pertanyaannya, kalimat di atas jika diubah menjadi kalimat perintah menjadi jawaban yang tepat D. Masukkan santan setelah daging empuk. Jadi dari kalimat saran tadi menggunakan kata sebaiknya. Pada kalimat saran, kamu sebaiknya memasukkan santan setelah daging empuk. Kita ubah menjadi kalimat perintah atau imperatif, masukkan santan setelah daging empuk. Nomor 81, kata keterangan juga disebut, istilah lain ini anak-anak, kata keterangan juga disebut adverbia. Jawaban yang benar adalah B. Mungkin dalam bahasa Inggris kalian juga mengenal ada istilah noun, verb, adjektif. Nah, kali ini ada adverb, adverbia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau verba atau juga kata sifat atau adjektif, adjektiva. Anak-anak, kata keterangan itu bermacam-macam. Ada kata keterangan cara, ada kata keterangan alat, ada kata keterangan tujuan, kemudian kuantitas atau derajat, bisa juga syarat. Tentu saja nanti yang membedakan antara kata-kata keterangan tersebut itu kata hubungnya. Itu. (82) Pendahuluan yang sesuai untuk teks prosedur cara pembuatan gudeg. Jawaban yang benar C. Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang lezat dengan proses pembuatan sangat mudah. Jadi, kata pengantar yang tepat untuk teks prosedur yang berisi cara pembuatan gudeg, ya, pendahuluan atau kata pengantar atau gambaran umum. Ya, ini gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang lezat dengan proses pembuatan sangat mudah. Nomor 83, bacalah kalimat berikut. Campurkan ketan dengan santan. Terus ada lagi kalimat aduk ketan dengan santan tadi secara perlahan. Pertanyaannya, dua kalimat di atas apabila dilakukan pelesapan menjadi, ayo anak-anak masih ingat tadi ya, sudah saya berikan contohnya, maka jawaban yang benar B. Campurkan ketan dengan santan, kemudian ketan dengan santan itu dihilangkan, aduk secara perlahan. Pelesapan dilakukan dengan cara menghilangkan kata-kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa kata-kata yang sudah disebutkan sebelumnya? Yaitu ketan dan santan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 84, pelesapan biasanya dilakukan pada kalimat. Jawaban yang tepat adalah C. Anak-anak kan sekarang ada istilah kalimat majemuk, sekedar mengingatkan ada kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri dari satu subjek, satu predikat. Kemudian kalimat majemuk itu kalimat jamak, subjek,
predikatnya lebih dari satu. Nah, di antara macam-macam kalimat majemuk itu ada yang kedudukannya setara, ada yang bertingkat atau tidak setara, dan ada juga yang dirapatkan atau dilesapkan. Tadi kita sudah tahu bahwa pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Nomor 85, ini materi teks prosedur yang terakhir. Nanti yang nomor 26 sudah mulai dengan teks laporan hasil observasi atau teks LHU. Teks prosedur pada soal nomor 85, kalimat berikut yang menyatakan suatu larangan, yaitu jawaban yang benar B. Jangan diminum apabila sudah berubah warnanya. Anak-anak, ciri kalimat larangan menggunakan kata penghubung jangan, melarang. Nah, jangan itu melarang, jadi sudah cukup jelas. Sekarang kita mulai pembahasan dengan materi teks laporan hasil observasi atau teks LHO untuk soal nomor 86. Pengertian teks laporan hasil observasi. Jawaban yang benar A. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi fakta-fakta tentang satu objek setelah diadakan penelitian secara sistematis. Maksudnya, teks LHO ini merupakan teks yang berisi fakta-fakta yang memberikan informasi tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, ekosistem atau situasi tertentu setelah diadakan penelitian secara sistematis. Nomor 87, objek yang diteliti pada teks laporan objek yang diteliti pada teks laporan hasil observasi disebut. Jawaban yang tepat C. Umum. Maksudnya pembahasannya begini. Objek yang dibahas pada teks laporan hasil observasi itu bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Kita lanjutkan soal nomor 88. Bacalah kalimat berikut. Oke, saya bacakan. Nomor 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang satu objek atau konsep. 2. Data yang didapat dari sumber buku yang dibaca. 3. Objek dibahas menggunakan kalimat perintah. 4. Objek atau suatu hal dibahas secara sistematis. Pertanyaannya, berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar C. 1 dan 4. Jadi anak-anak saya sebutkan pelan-pelan, ada ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang satu objek atau konsep. Itu nomor 1. Kemudian ciri nomor 2, objek yang dibahas bersifat umum. Nomor 3, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Nomor 4, objek atau hal dibahas secara sistematis.
Nanti masih ada lagi ciri yang kelima untuk teks laporan hasil observasi itu memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Jadi jawabannya C, 1 dan 4. Nomor 89. Bagian awal teks laporan yang berisi pembuka atau pengantar tentang objek yang dilaporkan disebut. Jawaban yang benar, pernyataan atau pernyataan umum. Pernyataan atau pernyataan umum itu sama saja dengan definisi umum. Maksudnya, pernyataan atau definisi yang berisi informasi umum. Misalnya, ada nama Latin atau asal-usul, definisi, kemudian kelas atau kelompok, keterangan umum, atau bisa juga informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nomor 90. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila. Jawabannya B. Memiliki satu ide pokok dan penjelas. Maksudnya begini. Satu paragraf itu dikatakan paragraf lengkap apabila memuat satu ide pokok dan ide-ide penjelas yang semuanya menjelaskan ide pokok secara memadai atau lengkap. Nomor 91. Bacalah kalimat berikut. Kalimatnya, kanguru adalah binatang yang hanya dapat ditemukan di Australia. Pertanyaannya, gagasan utama kalimat tersebut yang benar jawabannya B. Kanguru hanya dapat ditemukan di Australia. Anak-anak, kalimat utama dengan gagasan utama. Memang sama ini maksudnya, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau kalimat utama itu bisa panjang. Tapi kalau gagasan utama, karena ini terdapat pada kalimat utama, biasanya lebih singkat. Jadi kita lihat perbedaannya berikut. Ada kalimat utama, kanguru adalah binatang yang hanya dapat ditemukan di Australia. Nah, nanti kalau kita lihat kalimat utama tersebut memiliki gagasan utama, kanguru hanya dapat ditemukan di Australia. Jadi gagasan utama terdapat pada kalimat utama, kalimat pada gagasan utama ini lebih singkat. 92. Gagasan utama sebuah teks dapat ditemukan dengan cara, jawabannya C. Menguraikan kalimat utama. Maksudnya, cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi itu bisa dilakukan dengan cara 1. Mendaftar kata-kata kunci pada teks. Bisa juga yang nomor 2, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Bisa juga nomor 3, memetakan paragraf, memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Bisa juga nomor 4, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Dan yang terakhir nomor 5 bisa juga merumuskan inti kalimat utama. 93. Struktur yang dapat dihilangkan
dari teks laporan hasil observasi. Yang mana ini? Jawaban yang benar adalah D. Kesimpulan. Maksudnya, kesimpulan itu kan sama dengan simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi artinya simpulan pada teks laporan hasil observasi ini sifatnya manasuka. Boleh ada, boleh tidak. Jadi bisa dihilangkan. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 94. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah bahasa. Jawaban yang benar adalah D. Oke, pembahasannya bahasa ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Jadi kita ada istilah kata baku, bahasa baku, kata atau bahasa yang penulisannya, pengucapannya, penggunaannya itu disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi bahasa ilmiah ini bisa juga disebut juga bahasa baku. Bahasa yang biasanya digunakan dalam penulisan-penulisan ilmiah ya seperti teks laporan hasil observasi. Bisa juga kalau secara lisan ya digunakan dalam pertemuan ilmiah. Soal nomor 95. Kesamaan bentuk yang terdapat pada sebuah kalimat disebut. Jawaban yang tepat B. Keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Nomor 96. Pertanyaannya, perintahnya, bacalah kalimat berikut. Ada kalimat tidak hemat. Atau istilahnya itu kalimat yang tidak efektif, kalimat yang boros. Kita lihat kalimat yang tidak hemat, kalimat yang boros, kalimat yang tidak efektif. Karena dia tidak hati-hati saat mengendarai sepeda, dia akhirnya jatuh dari sepeda. Nah, kalau kita cermati ini ada yang sebetulnya bisa tidak digunakan, tapi masih digunakan. Padahal tidak digunakan pun sebetulnya mempunyai informasi atau makna yang sama. Sehingga sekarang kita lihat ada kalimat yang hemat ini. Karena tidak hati-hati saat mengendarai sepeda, dia akhirnya jatuh. Anak-anak bisa membedakan antara kalimat yang tidak hemat dengan kalimat yang hemat. Sekarang kita lihat pertanyaannya, penghematan yang ada pada kalimat di atas dilakukan dengan cara. Jawaban yang benar adalah A. Menghilangkan pengulangan subjek dan keterangan. Jadi, penghematan yang digunakan pada soal adalah dengan menghilangkan penggunaan subjek dia. Oke, kita lanjutkan soal nomor 97. Perintahnya, bacalah paragraf berikut. Paragrafnya saya bacakan. Tumbuhan di dunia dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk daun, bentuk akar, bentuk batang, dan jumlah bijinya. Dengan pengelompokan, tumbuhan lebih mudah dipelajari. Pertanyaannya,
kutipan paragraf di atas merupakan salah satu bagian struktur teks laporan hasil observasi, yaitu jawaban yang benar adalah C, deskripsi bagian. Maksudnya, kalimat pada soal merupakan deskripsi bagian karena berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan yang berupa klasifikasi atau kelompok objek. 98, bacalah kalimat berikut. Kalimatnya, untuk menguji kebenaran hipotesa, diperlukan pengujian menggunakan data yang ada. Nah, pertanyaannya sekarang, bentuk baku dari kata hipotesa pada kalimat tersebut yang benar jawabannya C, hipotesis. Kata baku dari hipotesa adalah hipotesis. Ya sebetulnya kalau secara awam sama saja anak-anak, hipotesa atau hipotesis. Tapi kalau kita sudah bicara tentang bentuk baku, ini harus sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Baik penulisan, penggunaan maupun pengucapannya harus sesuai. Kalau secara lisan tidak apa-apa mau hipotesa atau hipotesisnya. Tapi kalau secara tertulis dan itu baku, formal, kita harus menggunakan bentuk baku yaitu hipotesis. Nomor 99, perintahnya, bacalah paragraf berikut. Paragrafnya. Hutan mangrove memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat secara ekologis dan manfaat secara ekonomis. Nah, ini ada bla bla bla. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas yang tepat adalah B. Manfaat secara ekologis adalah untuk mencegah abrasi, menyerap limbah, dan melindungi daerah pantai dari terjangan gelombang besar. Jadi pembahasannya begini anak. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat klasifikasi pada soal itu adalah manfaat secara ekologis untuk mencegah abrasi, menyerap limbah, dan melindungi daerah pantai dari terjangan gelombang besar. Kita sudah sampai di penghujung soal nomor 100. Pertanyaan terakhir. Bacalah kalimat berikut. Para siswa-siswa diharapkan datang tepat waktu sebelum acara dimulai. Kalimat di atas jika diubah menjadi kalimat hemat menjadi titik-titik. Jawaban yang benar yaitu D. Para siswa diharapkan datang tepat waktu sebelum acara dimulai. Mengubah kalimat tidak hemat menjadi kalimat hemat dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Para, itu sudah jamak. Siswa-siswa ini juga jamak, jadi harus dihemat menjadi para siswa. Atau paranya dihilangkan menjadi siswa-siswa. Tapi kali ini kita memilih jawaban D, para siswa diharapkan datang tepat waktu sebelum acara dimulai. Demikian anak-anak pembahasan soal-soal dari nomor 71 sampai 100. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembahasan soal-soal yang materinya diambil dari semester Kasal.
Terima kasih. Jika ada yang belum paham terkait penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Ibu melalui grup WA kelas masing-masing. Ada kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.